selain itu beliau birokrat. Bukan birokrat Pak ya? Bukan, anggota dewan. Oke, tolong jelaskan Pak bagaimana Pak? Siap. Kebetulan saya di samping seperti sama Pak Gianto tadi, saya kebetulan anggota dewan di provinsi dari fraksi Gerindra. Oke. Sebenarnya saya golf itu sudah cukup lama, mulai tahun 2010. 2010 jadi main golf, ya. Sudah sekitar 11 tahun lah sampai sekarang. Cuman ya karena golf itu butuh ketelatenan, butuh disiplin, kita harus rajin latihan. Karena kesibukan saya akhirnya saya jarang latihan atau jarang driving. Padahal itu harus perlu kontinuitas. Kalau apa kita manfaat dari golf buat Bapak? Yang jelas golf itu cukup menginspirasi dalam hidup saya. Oke. Dari situ saya baru bisa memahami bahwa golf itu adalah cermin kehidupan. Golf cermin kehidupan. Cermin kehidupan. Oke. Karena di dalam golf itu mengandung filosofi hidup yang luar biasa. Bahkan kita bisa membaca karakter orang lain dari golf. Oke. Yang saya pahami adalah golf mengandung nilai filosofis yang sangat tinggi. Karena di situ mengandung segala jenis tahapan-tahapan kehidupan. Satu contoh gini. Ya. Di dalam golf sebelum kita memukul bola, pasti kita harus mengamati dulu. Betul, diamati dulu. Kita amati pertama. Kita mau memukul dari tibok hitam, biru atau putih. Iya. Karena ini menentukan jarak. Betul. Oke, kita dari putih. Di par 4, jaraknya sekian ratus meter. Terus medannya ini lurus atau belok. Karena ini menentukan nanti dalam rangka alat yang kita pakai mukul. Iya, betul. Ini pengamatan. Oke. Oh ya, ternyata ini fairway-nya ada beloknya. Ya. Berarti saya nanti harus pakai stick nomor sekian, wood atau iron. Setelah pengamatan selesai, kita menentukan nanti mukul akan dari putih. Terus kemudian fairway-nya seperti ini, nanti green-nya kira-kira seperti ini, barulah kita menentukan perencanaan. Melakukan perencanaan. Pengamatan kemudian perencanaan. Betul. Perencanaan. Tahapannya ada satu perencanaan, pengamatan dulu, kemudian pengamatan. perencanaan. Betul. Setelah kita amati, ternyata fairway itu belok. Terus kemudian ketika kita mau memukul, kita harus pakai stick yang mana? Oh, jaraknya ternyata dari tibok yang mau kita pakai mukul, kemudian ke fairway yang akan belok tadi, sekian ratus, ternyata saya kalau sekian jaraknya, saya harus pakai stick nomor sekian. Oke. Barulah kita menentukan itu. Nah, terus kemudian perencanaan juga. Kira-kira dengan fairway yang seperti ini fairway-nya ada gundukan atau lembah. Nah, ini menentukan juga. Kita harus pakai stick yang seperti apa. Terus kemudian kira-kira posisi bola harus kita taruh sebelah mana. Untuk menentukan sampai di par nanti atau birdie. Masih kategori perencanaan. Masih perencanaan. Ya. Oke. Ternyata fairway-nya seperti ini. Kita bersepakat dalam perencanaan saya harus pakai stick nomor sekian. Udah. Barulah eksekusi. Oke. Ya. Bola kita taruh di atas tee, baru kita pukul. Apakah hasilnya sesuai yang kita rencanakan? Oke. Untuk mengetahui itu maka kita evaluasi. Oke. Kita datang ke bola. Waduh, bolanya ternyata tidak seperti yang saya harap. Oke. Berarti ada yang salah. Kita harus kembali lagi di perencanaan tadi. Apa kira-kira yang salah dalam mukul saya tadi? Apakah badan saya gerak? Atau saya noleh? Atau mungkin swing saya yang salah? Oke. Ini evaluasi. Ya. Oh iya, ternyata ini salah. Berarti nanti ketika ada di hole yang berikutnya atau di second shot, kita berarti saya harus seperti ini. Nah, inilah yang kita maksud. Ada pengamatan, ada perencanaan, eksekusi, kemudian evaluasi. Oke, dilanjutkan dengan evaluasi. Dalam perusahaan sama seperti itu. Iya. Dalam dunia birokrasi pun sama seperti itu.
Ketika kita mau mengambil sebuah keputusan Ya. yang kaitannya dengan publik, kita amati dulu. Keputusan yang mau kita ambil itu nanti kira-kira seperti apa ketika jadi masyarakat. Berisiko atau tidak? Begitu ya? Berisiko atau tidak. Oke. Kita lihat kira-kira tingkat konsekuensi dari yang mau kita ambil keputusan nanti. Sama seperti itu. Oh, Itulah oke. filosofi golf. Ya, Nah, kemudian di situ tadi saya sampaikan bisa juga untuk membaca karakter orang. Ya, ya. Di situ kelihatan kalau ada orang golf asal pukul, Ya. berarti dalam kehidupan sehari-hari tidak jauh dari kondisi Biasanya seperti itu. itu. Nah, gitu loh. Ya. Biasanya kalau gitu tidak jauhnya gini, bisa-bisa dalam kehidupan sehari-hari dia kadang-kadang jarang merencanakan, lucu langsung main pukul aja, duet, ambil jebret, risiko nanti belakang. Nah ini kan tidak boleh seperti itu. Oke. Menguji kesabaran juga. Menguji kesabaran. Karena golf juga butuh kesabaran. Tidak bisa kita terburu-buru, tidak bisa. Iya. Dalam hidup pun juga gitu. Kita harus sabar. Tidak bisa kita terburu-buru. Ya. Biar resikonya juga tidak begitu tinggi. Nah, seperti itu, Bukianto. Ya. Oke. Ladies and gentlemen, sangat menarik sekali tentang golf dan kehidupan. Apalagi pengalaman Pak Satip yang boleh diceritakan yang menarik dari mulai tahun 2010 main golf sampai saat ini, apa pengalaman yang kira-kira untuk ya menjadi inspirasi kita? Kalau menarik kaitan dengan olahraga, saya pikir biasa-biasa aja. Tinggal kita gini, kita dalam golf itu target kita itu apa sih? Target kita itu apakah dalam rangka menjalin komunikasi, keakraban sesama golfer, teman, menambah pertemanan, atau prestasi, atau prestasi bersama isi. Nah, ini yang kita. Kalau saya kebetulan olahraga ini kebetulan untuk sehat dan gembira. Nah, itu ya. Karena golf menurut saya harus kita hadapi dengan riang gembira. Betul. Untuk dinikmati ya. Untuk kita nikmati, karena ini bagian dari perjalanan hidup kita. Ya. Karena pada prinsipnya orang tergantung goal settingnya, apakah mau pengen jadi prestasi atau mau pengen cari happy. Ya, Gitu ya. di situ endingnya di situ. Gitu loh. Ladies and gentlemen, beliau mengatakan bahwasanya kalau untuk cari happy pun mesti harus sabar. Nah, pengalaman apa yang Pak Satip pernah alami dalam perjalanan bermain golf yang menarik untuk diceritakan lagi? Saya pikir pada saya biasa-biasa aja itu Pak Gianto. Gak pernah ada hole in one atau apa gitu? Enggak pernah saya. Saya justru belum pernah lihat orang hole in one. Karena belum pernah satu pairing ada yang hole in one dengan saya. Mulai 2010 sampai 2001. Kalau berdiri sering ya Pak? Nah, kalau itu ya sudah biasa lah. Kalau dari Jember, dari pengamatan Pak Satip, teman-teman kan banyak yang berprestasi dari Jember. Nah, kira-kira untuk generasi berikutnya bagaimana Pak? Harapan saya gini, karena olahraga ini juga ada organisasinya. Ya. Ada satu harapan dari saya pribadi maupun kebetulan saya juga bagian dari unsur pemerintahan. Organisasi yang membidangi olahraga golf ini betul-betul mampu melakukan pembinaan secara dini. Oke. Dan kalau bisa itu diupayakan bisa masuk ke olahraga pilihan ekstrakurikuler di sekolah. Harus masuk ke sana. Karena ini jujur Indonesia masih sangat jauh kalau kita banding luar negeri. Betul. Olahraga luar negeri sudah masuk ke bidang kurikulum sekolah lah. Sekarang Indonesia itu masih belum semuanya. Ada daerah-daerah tertentu yang sudah memasukkan unsur olahraga golf menjadi kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Tapi ada juga yang tidak masuk sama sekali. Nah, harapan saya untuk golfer pemula ini betul-betul dibina. Bahkan diupayakan ya harus ini lewat sekolah itu ada program yang ada satu program yang berkelanjutan biar ini betul-betul tertata prestasi yang kita harapkan itu sesuai dengan skenario yang akan kita bikin. Karena golf itu tidak instan dan butuh proses. Betul. Ladies and gentlemen, sangat menarik sekali bicara tentang golf dan kehidupan dengan Pak Satip. Tadi akan kita lanjutkan setelah